Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Sabala Pratama dari kelas 8E SMP Negeri 281 Jakarta. Pada video ini saya akan memberikan ulasan mengenai film yang sudah pernah tayang beberapa tahun lalu, film animasi yang berjudul Boboiboy The Movie 2. Film Boboiboy The Movie 2 merupakan film lanjutan dari film Boboiboy The Movie pertama, yang film awalnya itu menceritakan tentang kisah Boboiboy dan kawan-kawan untuk melawan para penjahat, yang penjahat utamanya itu bernama Borara. Film Boboiboy The Movie 2 ini diproduksi di Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2019. Film ini berasal dari Malaysia yang berdurasi 110 menit atau sekitaran 1 jam 50 menit, yang disutradarai oleh Nizam Razak dan ditulis oleh ia juga dan temannya yaitu Anas Abdul Aziz. Karakter-karakter yang ada di film Boboiboy The Movie 2 diisi oleh beberapa orang. Yang pertama ada Nur Fatihah Dias sebagai pengisi dari suara Boboiboy. Yang kedua ada Wong Wai Kai sebagai pengisi dari suara Feng. Yang ketiga ada Nizam Razak sebagai Papa Zola. Terus ada Nur Sarah Alicia sebagai Yaya. Terus ada Yap I Jin sebagai Ying. Yang terusnya ada Anas Abdul Aziz sebagai Chichiko. Terus ada lagi Zubir Muhammad sebagai Gopal. Terus Lesya Isandra sebagai Pipi Zola, Fazli Muhammad Rawi sebagai Retaka, nah ini penjahatnya nih. Terus ada lagi Muhammad Abdurrahman sebagai Ocobot. Terus ada lagi Wong Pak Lin, sama satu lagi Nur Iman Andalis. Film Boboiboy The Movie 2 menjadi film animasi terlaris yang ada di Malaysia, yang meraih pendapatan sebanyak 27,7 juta ringgit, atau yang dirupiahin itu sekitaran 95.592.700. Well, itu banyak banget. Terus filmnya ini hanya diproduksi selama 1 tahun dengan habiskan biaya 24 miliar. Untung banyak kan tuh, selama 1 tahun ngeluarin duit 24 miliar. Terus selama beberapa hari diproduksi langsung mendapatkan 95 miliar. Bayangin gimana kalau misalkan sekarang pendapatannya itu berapa, sebanyak banget. Dan lebih kerennya lagi, film Boboiboy The Movie 2 ini itu ditayangkan di 150 bioskop di 5 negara. Bayangin 150, yang sebelumnya film Boboiboy The Movie yang pertama ini itu hanya ditayangkan 6 negara dan di 30 bioskop saja. Tapi sekarang The Movie 2 nya ini di 150 bioskop. Iya, pasti banyak lah ya pendapatnya, sampai miliaran begitu, nggak heran lah ya. Oke, untuk sinopsisnya yaitu kita akan dikasih lihat dengan cerita Boboiboy yang sedang diburu oleh seorang musuh purba yang bernama Retaka. Yang Retaka ini ingin mengambil kekuatannya dari Boboiboy, yang mengaku bahwa dirinya lah yang pertama kali menggunakan kekuatan Boboiboy, yaitu kekuatan elemental dari Power Sphere Ocobot. Nah, untuk ceritanya pasti akan panjang kalau misalkan diceritain, jadi kita bahas singkat aja lah ya. Jadi pada awal cerita kita akan dikasih lanjut tentang Boboiboy dan Gopal yang sedang menyelamatkan Power Sphere Egabot yang tepatnya pada planet Saharu. Misi itu diperintahkan oleh Laksamana Tarung, atau kayak di Indonesia tuh misal jenderalnya lah, dari sekelompok komunitas atau sekelompok organisasi pahlawan gitu. Lalu kemudian Boboiboy dan Gopal ini pun menyelamatkan itu. Lalu kita akan dikasih lihat ke 100 tahun kemudian sebelumnya, yaitu cerita asal usul bagaimana pahlawan penjahat si Retaka ini muncul. Ya, jadi sebenarnya itu Retaka ini sudah bertahan hidup Retaka ini itu dibekukan selama ratusan tahun karena beliau itu sudah dikalahkan oleh temannya sendiri atau teman baiknya dari kecil lah ya, yaitu Hangkasa. Tapi di sini Hangkasa itu adalah orang baik dan Retaka itu adalah orang jahat di film Boboiboy The Movie 2. Jadi Retaka ini bangkit kembali akibat perbuatan dari penambang kristal haram atau penambang kristal yang ilegal ya,
yang dilakukan pada galaksi Solaria dari sektor Z55-2P. Nah, di situ tuh tempatnya itu adalah tempat perkumpulan kristal-kristal yang tidak boleh diambil. Namun banyak penambang, ada penambang yang mengambil kristal tersebut, dan pastinya kristal tersebut berharga dengan sangat besar. Nah, singkat cerita, si Retaka ini pun menyadari bahwasanya kekuatannya ini itu dipakai oleh seorang anak kecil yang menurut dia itu kekuatannya itu tidak pantas untuk dipegang oleh anak tersebut. Jadi Retaka ini bersama penambang haram ini itu saling bekerja sama untuk menguntungkan satu sama lain. Retaka bilang kalau dia akan mengumpulkan kristal lebih banyak daripada ini, dan penambang bilang pun dia akan membantu mencari kekuatannya kembali. Jadi Retaka itu mencari Boboiboy kemana-mana sampai tiba saatnya Retaka itu mampir ke Tapops atau tempat organisasinya Boboiboy. Nah, Retaka dan Boboiboy serta kawan-kawannya ini tuh melawan bersama-sama untuk menyelamatkan Tapops. Jadi Boboiboy ini dan Laksamana Tarung, komandannya, teman-temannya itu melawan si Retaka ini. Tapi alhasil Boboiboy dan semuanya itu kalah dari Retaka. Nah, setelah kekalahan dari Tapops saat melawan Retaka, komandan dari Tapops ini memerintah Boboiboy dan kawan-kawan pergi ke suatu planet yang planetnya itu terdapat Hangkasa. Ya, Hangkasa. Yang Hangkasanya ini udah jadi kakek-kakek lah ya, karena udah 100 tahun tuh sama Retaka bareng-bareng. Cuman karena Retaka ini dibekukan, Retaka tuh jadi awet muda gitu. Jadi kayak nggak tua gitu. Lalu Boboiboy dan Gopal pun berguru dengan Hangkasa dengan tujuan melawan Retaka agar bisa menyamai kekuatannya gitu. Hangkasa pun memberikan latihan yang sepadan kepada dua karakter itu, dan alhasil Gopal dan Boboiboy pun bisa lulus ujian atau latihan dari Hangkasa. Nah, setelah kekalahan dari Hangkasa, Boboiboy pun langsung merasa sangat marah, kecewa karena dirinya sendiri karena nggak bisa membantu apa-apa. Dan setelah kekalahan dari Hangkasa, Boboiboy pun langsung merasa sangat kesal kepada Retaka. Setelah itu Boboiboy pun langsung mengeluarkan mode yang gak pernah dikasih unjuk atau yang gak pernah terlihat dalam series Boboiboy atau Boboiboy movie manapun itu. Jadi Boboiboy ini bisa menyatukan dua kekuatan menjadi satu, misal seperti kekuatan air dan kekuatan api yang menjadi satu, dan itu pun gak pernah terjadi dalam series Boboiboy sebelum-sebelumnya atau Boboiboy movie sebelum-sebelumnya. Ini hanya perdana di Boboiboy The Movie 2. Setelah melakukan mode tersebut pun, Boboiboy berhasil mengalahkan Retaka pada planet yang ditinggali Hangkasa tersebut, dan kemenangan pun jatuh kepada tangan Boboiboy di pertandingan kedua. Ya, jadi film Boboiboy The Movie 2 ini benar-benar film animasi yang paling keren lah ya menurut saya gitu, menurut saya pribadi. Apalagi film ini tuh adalah film animasi terlaris yang ada di Malaysia. Jadi gak heran kalau saya bilang film ini tuh adalah film animasi terbaik yang pernah saya tonton. Karena dari soundtrack, karakter, efek, pengisi suara itu benar-benar sangat-sangat keren pokoknya semuanya. Untuk latar ataupun lagu yang dilakukan itu wah keren dah pokoknya. Untuk alur pun benar-benar sangat masuk dari seri-seri sebelumnya. Ini benar-benar berhubungan banget ya, dari Boboiboy Galaxy ataupun Boboiboy The Movie 1 ini ada hubungannya satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton film Boboiboy The Movie 2, itu kalian harus menonton seri-seri sebelumnya atau film The Movie sebelumnya. Supaya apa? Supaya film Boboiboy The Movie 2 ini pas kalian tonton itu kalian gak bingung alurnya itu bagaimana, karena filmnya ini tuh saling bersangkutan satu sama lain. Jadi ya mungkin segitu saja ulasan video animasi film animasi asal Malaysia yang berjudul Boboiboy The Movie 2. Yang filmnya ini benar-benar sangat rekomendasi untuk ditonton sendiri, untuk keluarga, ataupun untuk ngedate bareng gebetan ataupun pacar kalian. Oke, sekian saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.